Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makanan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Dan raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?' Maka Ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan hadir di jalanan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu. Hari ini gereja merayakan misteri Yesus Kristus, Raja semesta alam. Dari gelar ini saja, kita sudah tahu betapa Tuhan kita Yesus Kristus itu maha besar,
maha tinggi, maha kuasa. Tidak ada yang melebihi Dia. Namun bacaan Injil hari ini ternyata di luar dugaan. Injil mengisahkan bukan hanya soal tahta kemuliaan Tuhan, melainkan juga kesengsaraan dan kemiskinan Tuhan. Tuhan ternyata hadir dalam wujud yang paling hina di jalanan. Saudara-saudari terkasih, kita suka akan pemahaman bahwa Tuhan itu Raja semesta alam. Kita terbantu untuk mengimani bahwa Dia lebih berkuasa dari setiap permasalahan hidup kita. Dia punya rencana yang jauh lebih indah dari pemikiran kita. Dia bisa membuat mujizat atas hidup kita di sini dan sekarang ini. Namun Tuhan melihat itu saja tidak cukup. Kebesaran Tuhan itu bukan hanya supaya kita beriman dan berpegang padanya. Kebesaran Tuhan itu juga supaya kita tidak lupa berbuat kasih. Santo Paulus mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ketika mendengar bahwa Tuhan juga hadir dalam diri mereka yang paling hina, banyak orang mulai tidak suka. Rasanya aneh. Mana mungkin Tuhan hadir dalam diri mereka? Orang-orang hina bukanlah orang suci, kadang pula bukan orang baik. Karena miskin dan tidak terdidik, mereka sering dicap pemalas. Kita pun sah-sah saja bertanya, apakah orang-orang semacam itu rajin berdoa, sungguh beriman, bahkan mengenal Tuhan? Kalau Tuhan saja tidak mereka pedulikan, bagaimana mungkin Tuhan justru hadir dalam diri mereka? Saudara-saudari terkasih, rupanya beriman itu tidak mudah. Kita diminta menerima sesuatu yang jelas-jelas tidak mungkin secara manusiawi. Kita diajak mengamini sesuatu yang tidak masuk akal. Namun itulah ujian yang diberikan Tuhan untuk kita. Timpang rasanya kalau kita berkata percaya bahwa Tuhan Yesus itu Raja semesta alam, sementara kita justru menolak sabdanya sendiri bahwa Ia hadir dalam diri orang-orang hina. Bukankah Tuhan itu sungguh berkuasa atas semesta alam? Bukankah itu artinya tidak ada yang tidak mungkin baginya? Bukankah sabdanya seharusnya sudah cukup untuk membuat kita percaya? Mari berjuang untuk lebih rendah hati. Mari mencoba untuk lebih mengimani bahwa Dia sungguh hadir dalam diri orang-orang hina. Ketika kita belajar memberi mereka makan, minum, tumpangan, pakaian, bahkan melawat mereka dengan sepenuh hati, kita pasti akan mengalami Tuhan. Karena dalam tindakan kita ada kasih. Dan Tuhan adalah kasih itu sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, Raja semesta alam, Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Ajarilah kami agar mampu melihat dan mengasihi-Mu dalam kerendahan dan kemiskinan-Mu. Semoga hati kami terbuka untuk menyadari kehadiran-Mu dalam orang-orang yang paling hina, sehingga kami layak untuk berada di hadapan-Mu sebagai kawanan domba-Mu. Di Kau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.